Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa pada pertemuan 1 dan 2 dan pertemuan 3 ini kita akan menjawab 5 pertanyaan, sharing, pribadi, refleksi, tidak ada masalah, dikaitkan dengan ayat kitab Kejadian ini, 3 ayat saja, tetapi maknanya sangat dalam. Pertama, pilihlah ayat yang menyentuh hati dari bacaan tersebut. Dari 3 ayat itu silakan Bapak Ibu pilih. Kemudian jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Nah, itu penting. Apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan pertobatan ekologis dan gaya hidup yang cenderung konsumerisme dan hedonisme? Konsumerisme itu kita hanya bisa makan, ya, beli, ya, tanpa ada menghasilkan sesuatu. Kita beli kue tapi tidak bisa buat kue. Nah, itu maksudnya yang mudah lah, simple. Lalu hedonisme itu ada gaya hidup, ya. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini hedonisme namanya tuh. Ya. Jadi hedonisme itu ngapain lah ikut tema PP ini atau ikut pertemuan nih, menyita waktu. Lebih bagus kita main game. Toh nanti pun kalau ada apa-apa pun ketua lingkungan urus. Ya kan? Ngapain lah mau ikut? Itu. Anak-anak kita sekarang dah cenderung begitu. Bagus kita main game online, ya kan? Kan bisa tanda salib di game online tuh. Nah, itu hedonisme namanya. Ya. Ngapainlah doa, bapak kita udah doa. Ngapainlah kita ikut ibadat lingkungan, mama kita udah rajin kan? Apalah kita ngaku dosa. Bapak mama saya sudah pergi ke gereja. Nah, ini hedonisme. Tapi saya lihat memang luar biasa. Makanya saya sangat bersuka cita kalau ada anak muda rajin ikut jalan salib. Walaupun dia ngobrol-ngobrol di dalam tidak masalah. Karena memang ngobrol biasa. Kita pun juga ngomong-ngomong kan. Yang penting dia datang ke gereja udah sangat bersuka cita kita. Berarti dia mampu untuk mengendalikan diri dan mampu ingat bahwa ke gereja itu sesuatu bagian yang paling utama dalam hidupnya. Walaupun di situ untuk cari cewek, silakan, tidak masalah. Ya kan? Ya wajar lah anak muda. Makanya gereja kita terbuka untuk kegiatan apapun. Sampai Pastor Pio bilang, tidak masalah mereka. Tidur di gereja pun tidak masalah. Yang penting tidak berbuat hal-hal yang melanggar etika dan norma kan. Ya, cuman kalau mampu tidur bersama anjing-anjingnya pastor itu ya. Karena anjing-anjingnya memang udah berderet situ. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana menunjukkan sikap tobat yang tepat bahwa iman kepada Tuhan itu membuat kita semakin menyerupai Dia. Ini penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yang kelima, apa sih sikap yang tepat yang mesti dilakukan sebagai tanda bahwa kita mengalami pembaruan dalam hidup dan menyerupai Dia. Ya, minimal hubungan kita rekonsiliasi dengan istri lah. Yang tidak bicara selama bertahun-tahun dengan istri, jadi pada pertemuan ketiga ini kembali. Walaupun bertengkar, lebih baik bertengkar daripada tak ngomong. Tak ngomong tuh susah. Ya kan? Karena kalau udah tak ngomong tuh susah. Kalau kita dengan tetangga tak ngomong, tak nyapa, itu rasanya udah hidup gimana gitu. Ya kan? Kalau kita di rumah juga, semuanya diam, bisu gitu kan. Bagus sih orang dengar. Udah pernah ya kelahi ya. Ya kan? Justru itu menurut orang justru yang sangat komunikasi yang buruk gitu. Nah itu aksi nyatanya kan. Jadi jangan sampai tidak ada berbicara. Ya malam lah adik-beradik gara-gara harta warisan tak ngomong, ya kan? Marah. Padahal itu kan hak orang tua sih ngasih. Ya kan kalau orang Katolik itu kan tidak ada anak laki, tidak ada perempuan. Kalau ya itu kan tradisi adat saja kan. Tidak ada anak tengah, anak pertama, anak belakang kan. Yang mana mau tinggal rumah orang tua, ya rawatlah, jangan dijual kan, itu saja. Ya kan? Nanti kalau udah mau punya anak lagi silakan anaknya tidur, yang penting jangan dijual. Rumah pusaka. Ya kan? Apapun yang terjadi pangkalan gitu di situ gitu. Nah, itu penting. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dengan bebas mengekspresikan 1 sampai 3 menit refleksi-refleksi iman yang ada dalam hidup kita bersama-sama. Silakan. Bang Alek nih katanya pada pertemuan ketiga. Enggak mau lagi. Langsung ke si Pak Bambang. Saya. Atau Pak Sigar, silakan Pak. Yang selalu rajin nih mutar
radio pagi-pagi. Up to date. Atau Bapak silakan Pak. Pak siapa Pak namanya? Bagira. Silakan Pak. Ya, saya senang dengan ayat yang ke-27 tadi itu, ayat yang kedua kan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Memang kita sebagai manusia seperti yang diceritakan tadi, hidup di Taman Eden, diberikan oleh Tuhan menguasai, diciptakan kita sebagai citra Allah. Berarti kita ini seolah-olah hidup kita ini kan diberikan roh, kemudian segambar dengan Allah. Seolah-olah kita ini kan punya pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian karena pemikiran kita yang positif, kemudian setan selalu menggoda manusia yang hidup bahagia di Taman Eden tadi itu. Akhirnya yang kita segambar dengan Allah, karena digoda oleh iblis, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Maka dalam ini, setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan seperti sakramen pertobatan, atau manusia bertobat. Walaupun kita ini jatuh ke dalam dosa, apabila kita mau bertobat, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada orang yang bertobat. Contohnya seperti Rasul Paulus waktu Yesus di sana dalam perapian waktu api unggun dingin, kemudian beberapa orang kan menuduh, bukankah kamu pengikut Yesus? Tapi Petrus menyangkal sampai tiga kali sebelum ayam jago berkokok. Tetapi Petrus menyesali atas dosa-dosa tadi, maka dapat pengampunan. Mudah-mudahan kita juga sebagai manusia segambar dengan Allah diciptakannya, kita juga kadang-kala jatuh ke dalam dosa dan mau memperbaiki dengan cara bertobat. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Silakan Bu Sumi biasanya. Ya, saya coba yang nomor 28. Iya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini Tuhan telah memberikan kita untuk menguasai bumi, ikan-ikan di laut, segala macam. Disitulah kita yang sudah diberi kuasa sama Allah.